Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fatia Jayani, nomor pokok mahasiswa 2021810018. Mata kuliah Teori Belajar, dosen pengampu Ibu Rati Oktavia MPD. Di video ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran dalam belajar bahasa Inggris. Secara umum, pengertian dari media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran bisa juga diartikan segala sesuatu atau alat untuk merangsang siswa untuk berpikir dan memperhatikan, sehingga terjadi sebuah proses belajar. Menurut para ahli, menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, yaitu menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Hernawan tahun 2007, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, tujuan pemilihan media. Yang kedua, karakteristik media. Yang ketiga, alternatif media pembelajaran yang dipilih. Jenis-jenis media belajar. Yang pertama, media cetak. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Contohnya, gambar, kamus, poster, modul, komik. Seperti guru hanya cukup menyediakan sebuah media gambar yang dibentuk dalam bentuk kartu yang di dalamnya ada gambar-gambar yang merupakan bentuk kosakata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya, radio, DVD player, MP3, dan lain-lain. Seperti teknik belajar bahasa Inggris dengan menggunakan media lagu berbahasa Inggris merupakan salah satu cara yang unik dan menarik. Mintalah siswa untuk menghafalkan satu buah lagu berbahasa Inggris, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jika perlu, bisa menggunakan isyarat bahasa tubuh pada saat menyanyikan lagu berbahasa Inggris tersebut. Siswa benar-benar akan memahami apa yang sedang dipikirkannya. Yang ketiga, media audio-visual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Contohnya yaitu video dan film. Seperti sudah hampir dipastikan setiap hari kita bisa menjumpai film berbahasa Inggris lokal. Tentunya film merupakan media yang paling menyenangkan dan paling bisa dinikmati oleh semua orang. Saat ini bukan hanya anak-anak yang menikmati film berbahasa Inggris. Bagi mereka yang sudah berumur pun akan menyukai film tersebut. Berikan film-film motivasi yang bermanfaat untuk perkembangan jiwa anak atau film-film yang sifatnya mendidik, namun dengan menggunakan bahasa Inggris. Minta siswa untuk memperhatikan film tersebut dengan baik. Kemudian di akhir film tersebut, mintalah siswa agar menjelaskan dengan singkat apa cerita dalam film tersebut. Yang keempat, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberikan respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Contohnya yaitu game. Seperti ada banyak sekali media dan sarana yang dapat membantu kita agar lebih mudah mempelajari bahasa Inggris. Salah satunya adalah dengan bermain game. Dengan bermain game, otak kita akan lebih cepat menghafal sebuah kata tanpa kita sadari, apalagi jika mainan tersebut menarik dan menyenangkan.
Yang kelima, media e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website. Contohnya, website Grammarly. Di dalamnya terdapat materi-materi yang membahas tentang grammar. Yang keenam, media reali. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya, benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu tumbuh-tumbuhan, bebatuan, pepohonan, hewan, dan sebagainya. Seperti ketika kita berwisata ke Ragunan, saat kita mengunjungi kandang gajah, kita bisa bertanya kepada murid kita, "Gajah bahasa Inggrisnya apa, anak-anak?" Manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan. Yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir yaitu membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Kesimpulan, dalam proses belajar mengajar media pembelajaran digunakan untuk memudahkan siswa dalam menguasai materi pelajaran tersebut. Di era modern saat ini, seorang pengajar dituntut mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. Proses pembelajaran dapat berjalan baik jika didukung oleh pemanfaatan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu, pembelajaran dengan media pembelajaran adalah sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Media pembelajaran bahasa Inggris dimulai dari pemanfaatan media sederhana seperti kartu gambar, komik, poster, sampai penggunaan elektronik modern seperti tape recorder, video player, televisi, VCD, DVD, dan rekaman atau file-file gratis yang dapat didownload dari berbagai website atau situs-situs internet lainnya. Media-media tersebut dapat diaplikasikan untuk mengajarkan materi bahasa Inggris. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran tersebut akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.